Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya akan membahas soal kompetensi pedagogik part yang kedua, yaitu sebanyak 15 soal. Dan untuk rekan-rekan guru yang belum menyimak pembahasan di part pertama, bisa dilihat di video sebelumnya. Dan kita mulai dari soal nomor 16. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi pembelajaran tersebut yaitu titik. A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikit jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. Dan yang E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Selanjutnya soal nomor 17. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. Yaitu urutan yang benar adalah yang A. Yaitu pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Dan itulah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 17. Selanjutnya soal nomor 18. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah apakah A. 1, 2, 3, 4, B. 1, 3, 2, 4, C. 2, 3, 1, 4, D. 3, 2, 1, 4, atau E. 2, 3, 1, 4. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu 2, 3, 1, 4. Lanjut ke soal nomor 19. Siswa melakukan kegiatan dengan berpedoman pada langkah-langkah yang telah ditetapkan guru, yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah dan hasil pengamatan ditulis, disusun menjadi laporan serta didiskusikan bersama guru dan teman sekelas. Pilihan strategi yang digunakannya adalah A. Discovery learning, B. Heuristik, C. Pemecahan masalah, D. Belajar aktif, dan E. Project based learning. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 adalah yang A, yaitu discovery learning atau strategi discovery. Dikarenakan di situ di dalam soal ada clue
yaitu mengamati fenomena sosial di sekeliling sekolah. Selanjutnya, soal nomor 20. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah titik-titik-titik. Apakah A. Orientasi bekerja kelompok, kuis penghargaan kelompok, atau B. Kuis penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan orientasi, C. Kuis bekerja kelompok, orientasi penghargaan kelompok, D. Orientasi penghargaan kelompok, bekerja kelompok, dan kuis, atau E. Orientasi pengamatan, bekerja kelompok, kuis penghargaan kelompok. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang A, yaitu melakukan orientasi, bekerja kelompok, kuis, selanjutnya penghargaan kelompok. Jawaban ini berdasarkan dari tahapan pembelajaran kooperatif, yaitu mengorientasi siswa, belajar kelompok, membimbing kelompok belajar dan bekerja, mengevaluasi, dan terakhir adalah memberi penghargaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. KKM atau KBM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik-titik. Apakah A. Kompleksitas indikator, daya dukung dan kemampuan guru, B. Kemampuan guru, sarana prasarana dan intek siswa, C. Daya dukung, tingkat kesulitan dan kemampuan guru, D. Kompleksitas indikator, daya dukung dan intek siswa, E. Kemampuan guru, tingkat kesulitan kompetensi dasar dan intek siswa. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 ini adalah yang D, yaitu kompleksitas indikator, daya dukung, dan intek siswa. Karena tiga hal tersebut adalah faktor yang diperlukan untuk menentukan KKM atau KBM. Lanjut ke soal nomor 22. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Berikut ini merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, D. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah, E. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 22 adalah yang E, sebagai kegiatan pengambil keputusan
yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Dikarenakan di soal ini yang ditanyakannya adalah kecuali. Dan jawaban ini berdasarkan dari Ensiklopedia Britannica. Nah, itulah dia jawaban untuk soal nomor 22. Lanjut ke soal nomor 23. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, atau E. Tes hasil belajar. Dan jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan soal nomor 23 adalah yang A, yaitu pedoman observasi. Jawaban ini berdasarkan dari 4 kriteria penilaian sikap, yaitu instrumen penilaian sikap, instrumen penilaian diri, instrumen penilaian teman sejawat, dan instrumen observasi sikap. Karena jawaban yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 24. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah langkah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. Kurikulum dan silabus, C. Karakteristik siswa, D. Indikator pencapaian kompetensi, dan E. Kemampuan awal siswa. Dan jawaban untuk soal nomor 24 adalah indikator pencapaian kompetensi atau yang D. Dikarenakan ketika dalam proses pembelajaran untuk melakukan penilaian, tentunya guru harus melihat indikator pencapaian kompetensinya terlebih dahulu. Lanjut ke soal nomor 25. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. Dan yang E. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tertinggi. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 tentang merancang pengayaan adalah yang E. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Lanjut ke soal nomor 26. Dalam kegiatan penilaian otentik, banyak model yang dapat digunakan. Pada suatu penilaian, seorang guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu. Bentuk penilaian otentik tersebut merupakan contoh penilaian otentik berbentuk titik-titik-titik. Apakah A. Penilaian proyek, B. Penilaian kinerja,
C. Penilaian portofolio, D. Penilaian antar teman, atau E. Penilaian diri. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang E, yaitu penilaian diri atau penilaian individu. Selanjutnya, soal nomor 27. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu titik. Apakah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. E. Agar prestasi sekolah menjadi mending. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 27 adalah yang C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa sehingga siswa bisa mencapai KKM atau ketuntasan belajar. Selanjutnya soal nomor 28. Jika seorang guru ingin melakukan kegiatan remedial, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menurunkan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau E. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Artinya, guru harus membuat rancangan yang baru agar siswa yang remedial bisa mencapai KKM. Selanjutnya soal nomor 29. Jika seorang guru ingin melakukan penilaian portofolio pada proses pembelajaran, maka penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara titik. A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif setiap siswa. C. Memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. D. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. E. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengajaran dan tes remedial. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 29 adalah yang D. Portofolio artinya adalah mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan
masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Karena portofolio itu adalah kumpulan dari hasil kerja siswa. Selanjutnya soal nomor 30 atau soal terakhir. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 siswa, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara titik-titik-titik. A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Diberikan bahan ajar berupa modul. C. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. D. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. E. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 30 adalah yang A, yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Itulah dia pembahasan soal kompetensi pedagogik part yang kedua. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.